wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 11 MIPA. Pagi ini semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap selalu ya kalian selalu jaga kesehatan tubuhnya supaya kita bisa terhindar dari virus-virus ataupun wabah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pagi ini Ibu ingin memberikan materi yang sebenarnya singkat ya. Nah, ini masih tentang ancaman terhadap NKRI, tapi ya Ibu akan meneruskan poin materi yang belum terselesaikan sebelum liburan kemarin, karena tentang ancaman-ancaman terhadap NKRI yang baru kita pelajari kemarin itu adalah baru sampai ke ancaman di bidang ideologi. Mungkin kalian masih ingat ya. Dan tujuan pembelajarannya masih tetap sama ya. Tujuan pembelajarannya itu adalah kalian harus bisa mengidentifikasi tentang ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ya di dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Jadi disingkat IPOLEK SOS BUDHAN KAM ya. Dan sedikit merefresh lagi ya ingatan kalian, sebelum liburan kita sudah berbicara banyak tentang ancaman terhadap ideologi, dan mengingatkan kembali ya bahwa ancaman terhadap ideologi itu adalah ancaman-ancaman ataupun kegiatan-kegiatan yang membahayakan bagi negara, terutama di bidang ideologi atau dasar negara yang sudah kita anut atau negara kita anut. Nah, ideologi yang kita anut ya kalian tahu sendiri bahwa ideologi yang kita anut itu adalah ideologi Pancasila. Nah, banyak ancaman-ancaman yang terjadi ya yang merongrong ataupun mengancam namanya ideologi kita Pancasila, dan sudah kalian tahu semua ya bahwa pengalaman membuktikan ya, pengalaman kelam dulu ketika tahun 60-an kita istilahnya mengalami satu peristiwa yang sangat-sangat memilukan ya bagi para jenderal kita, karena 7 jenderal itu sudah dibunuh oleh Partai Komunis. Nah, Partai Komunis ini juga adalah partai yang istilahnya ingin menggulingkan namanya pemerintahan pada waktu itu, dan ingin mengganti namanya ideologi kita menjadi ideologi Pancasila. Ideologi kita Pancasila ingin diganti oleh komunisme. Oke. Ya, dan itu kita sudah tahu bersama ya di sejarahnya. Mungkin sudah berkali-kali juga kalian nonton tentang film G30 SPKI ya. Dan mudah-mudahan tidak akan terulang lagi sekarang ya. Jadi berhati-hatilah selalu terhadap segala bahaya-bahaya laten ya, seperti komunisme, liberalisme, sosialisme, karena memang itu tidak sesuai dengan kepribadian kita. Kemudian selanjutnya ada paham-paham radikalisme ya, yang memang itu juga sama ya, istilahnya radikal itu adalah selalu ingin memberontak ataupun melawan pemerintahan yang sah ya. Nah, kalau ini biasanya munculnya ketika banyak ya kepentingan yang berbeda ya, kemudian dia ingin selalu istilahnya melawan pemerintahan ya dengan hal-hal yang mengacaukan keadaan keamanan ataupun kondisi istilahnya pertahanan keamanan negara. Dan itu semua harus kita waspadai gitu. Jangan sampai kita juga sebagai warga Indonesia, karena kita punya kewajiban untuk membela negara kita, dan itu wajib hukumnya ya sesuai dengan pasal 30 bahwa setiap warga negara Indonesia itu wajib untuk membela negaranya gitu. Dan karena itu bukan kewajiban ataupun tugas dari TNI saja gitu, tapi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu sedikit merefresh lagi. Jadi apa yang kalian tahu tentang ideologi Pancasila itu dari ancamannya itu, what is the meaning ancaman? Ancaman itu adalah kegiatan-kegiatan yang membahayakan baik itu sekelompok orang ataupun istilahnya dalam skup wilayah atau tentang kenegaraan. Dan selanjutnya ya ada beberapa ancaman-ancaman juga yang akan kita pelajari sekarang, yaitu tentang ancaman terhadap politik, ancaman terhadap ekonomi, ancaman terhadap sosial budaya, dan terakhir ancaman terhadap
pertahanan dan keamanan ya. Sebenarnya ini sudah membuat poin-poin pentingnya ya, supaya kalian nanti bisa mengingat kembali poin-poinnya, apa Ibu share lewat grup ya, dan bisa untuk mengingatkan kembali, karena Ibu akan menjelaskan poin-poin per poin ini supaya kalian mengerti ya. Simpel sebenarnya, cuma beberapa poin saja, tapi kalian harus bisa memberikan contoh-contoh atau bentuk-bentuk ancaman itu dan paham ya tentang ancaman-ancaman tersebut. Dan kita mulai dari politik ya. What is the meaning politik? Politik itu ya, mungkin ada yang sudah kalian tahu bahwa politik itu adalah sebuah strategi ya. Menurut Miriam Murdiarjo, bahwa politik itu adalah strategi untuk mendapatkan kekuasaan ya. Kekuasaan itu apa? Kekuasaan itu adalah sebuah jabatan, sebuah kedudukan ataupun sebuah prestise yang dipunyai atau dimiliki seseorang. Nah, biasanya prestise itu bisa dilihat dari kepunyaan dia dalam kekayaan ataupun kedudukan dia dalam jabatan-jabatan penting di istilahnya di pemerintahan ataupun di dalam sebuah komunitas, ataupun istilahnya kedudukan yang dia dapat ketika dia bermasyarakat dengan masyarakat ya. Jadi intinya apa itu politik, dan politik itu sebenarnya sudah kalian tahu ya. Kenapa? Karena sudah kalian terapkan juga di kehidupan kalian sehari-hari. Ketika kalian dalam sebuah keluarga, ketika kalian di dalam sebuah sekolah, dalam sebuah kelas, ketika kalian di dalam lingkungan istilahnya komunitas kepemudaan. Dan perlu kalian tahu bahwa namanya politik itu bukan berarti politik orang-orang yang dalam hal ini yang khusus di pemerintahan saja ya, tidak. Tapi ketika kalian sudah masuk ke dalam sebuah komunitas, di situ pasti ada yang namanya politik. Salah satu contohnya misalkan ada teman kalian yang sudah ditunjuk menjadi ketua kelas, dan ketua kelasnya itu sanggup dan siap, berarti dia sudah berpolitik, dan anggota-anggotanya juga siap untuk dipimpin, diatur oleh si ketua kelasnya itu ya. Dan jangan sampai ketika kalian sudah memutuskan memilih seseorang itu kalian tidak bisa berinisiatif ataupun bersikap aktif ataupun berpartisipasi di dalamnya. Tetap kalian harus bisa berpartisipasi aktif, baik itu dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang dia ambil ataupun istilahnya mengkritisi kebijakan-kebijakan yang menurut kalian sendiri atau menurut sebagian masyarakat itu adalah kebijakan yang sudah keluar dari aturan ya. Jadi kalian sebagai pengawas harus tetap bisa ya melakukan kontrol ataupun pengawasan terhadap pemimpin yang kalian pilih gitu. Itu politik. Nah, apa saja sebenarnya politik yang menjadi ancaman terhadap bidang politik tersebut ya. Di sini ada beberapa ancaman yang bisa mengancam namanya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kita lihat dari namanya saja, KKN. What is the meaning KKN? KKN itu adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi artinya ketika dia memiliki jabatan, dia menggunakan wewenangnya dan menyalahkan tugas dan fungsinya itu untuk keuntungan pribadi ya. Biasanya dalam bentuk suap menyuap. Nah, suap menyuap itu berupa pemberian uang ya. Uang itu dia pakai ketika dia memegang sebuah jabatan ya. Nah, jabatan di sini dia akan salah gunakan untuk kepentingan sendiri, untuk mengeruk keuntungan sendiri. Itu namanya korupsi. Kemudian kolusi itu apa? Nah, kolusi di sini artinya dia bekerja sama. Jadi hampir sama dengan korupsi, tapi kolusi itu
bisa kerjasama dengan beberapa pihak. Nah, kalau korupsi mungkin saja dia bisa lakukan sendiri, tapi kalau kolusi itu bisa bekerja sama dengan beberapa pihak. Salah satu contoh misalkan ada sebuah proyek baik itu di pemerintahan maupun di swasta. Nah, ketika dia melakukan sebuah proyek dan kerjasama dengan melakukan proyek tersebut, ya itu baik itu beberapa pihak di swasta atau pemerintah itu bekerja sama melakukan istilahnya kerjasama menuntaskan proyek itu, tapi dengan hal-hal yang ilegal atau tidak sesuai dengan hukum demi kepentingan mereka yang terlibat dalam kolusi itu namanya kolusi. Sekarang satu lagi, nepotisme. Apa ya yang kalian pikirkan tentang nepotisme? Itu berarti istilahnya ketika memutuskan atau memberikan namanya sebuah posisi atau kedudukan itu berdasarkan kekeluargaan, berdasarkan hubungan saudara atau hubungan kekerabatan. Contoh misalkan ya, ada si A yang istilahnya menggunakan kekuasaan pamannya untuk istilahnya masuk dalam sebuah kepolisian, sebuah korps kepolisian. Dia ingin jadi polisi misalkan, tapi dia tidak memiliki kualifikasi, kemudian dia sudah gagal tes dan sebagainya. Tapi karena dia memiliki paman yang punya jabatan di kepolisian, ya akhirnya dia meminta tolong terhadap si pamannya tersebut untuk memuluskan jalan dia menjadi seorang polisi, ya. Dan yang terjadi karena si pamannya merasa kasihan, kemudian dia merasa iya benar, ini adalah